Anda ingin mencampur air radiator beda warna, atau Anda sudah pernah mencampur air radiator yang beda warna di mobil Anda? Simak selengkapnya karena inilah faktanya. Halo rekan semuanya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai alasan dan manfaat mengapa air radiator itu kok beda-beda warnanya. Sebenarnya apa manfaatnya, apa dampaknya dalam mesin mobil Anda? Air radiator itu beda-beda warnanya, itu ada tujuannya sebagai penanda kebocoran, penanda air radiator ditambah, dan penanda penggantian. Yang pertama di sini adalah penanda kebocoran oli. Air radiator yang warnanya sangat kontras, baik itu yang hijau, merah, maupun pink, dan lain sebagainya. Warna yang kontras itu nanti akan sangat bisa membedakan antara mesin yang kering dengan mesin yang sudah bocor, terutama jika ada kebocoran di air radiator. Yang paling rawan adalah di blok mesin di sini, di saluran hisap dan saluran buang di air radiator. Maksudnya adalah di saluran-saluran yang mengalirkan air radiator ke blok mesin. Di sini nanti akan kelihatan sekali kalau sistem radiatornya ada kebocoran, nanti ada oli dan air radiator yang rembes. Di sini akan kelihatan dia hanya rembes oli apa sudah campur dengan air radiator. Dengan adanya warna yang kontras itu dengan cairan oli yang mempret-mempret di sini, nanti kita jadi lebih mudah menganalisa mana yang harus diperbaiki. Berikutnya adalah sebagai tanda kebocoran saluran selang air radiator. Air radiator yang paling rawan sekali rembes adalah di bagian pipa atau selang di bagian atas di sini, di bagian tutup radiator, dan di bagian reservoir beserta selangnya yang di sini, dan juga yang di bagian belakang ini yang L. Ini yang temperaturnya sangat tinggi, beserta dengan selang yang di bawah ini nggak kelihatan yang masuk ke termostat. Nah, ini selang ini, tutup ini yang paling rawan rembes. Nah, jika ada rembesan dari air radiator, jika warna radiatornya itu kontras, itu akan kelihatan sekali di sini ada rembesan, sehingga nanti pada saat melakukan perbaikan akan mudah menentukan mana spare part atau komponen yang harus diganti. Yang paling sangat penting diperhatikan pada saat air radiator di mobil Anda berkurang, pada saat ingin menambahkan air radiator, sebaiknya menggunakan warna yang sama dan merek yang sama dengan spek yang sama juga, itu yang paling bagus. Tapi kalau untuk menambah air radiator ini boleh dengan beda warna, asalkan itu spek dan mereknya sama. Sedangkan untuk melakukan penggantian air radiator, menguras, flashing, ataupun membilas, sebaiknya dibedakan antara warna lama dengan warna yang baru. Misalkan sebelumnya Anda menggunakan air radiator dengan warna hijau, nanti di penggantian berikutnya Anda menggunakan warna yang merah, supaya nanti terlihat jelas antara warna yang lama dengan yang baru pada saat dikuras. Nah, jadi ini adalah saluran bleeding air radiator ketika habis nguras atau flashing. Nah, misalkan jika sebelumnya Anda menggunakan warna hijau, ketika dikuras total sudah habis lewat katup pembuangan bawah, dan ketika Anda mengisi air radiator baru yang warnanya merah, nanti ketika sudah betul-betul terganti semuanya, maka warna yang tadinya hijau air radiatornya itu akan berganti merah, sehingga nanti mudah dibedakan, oh ternyata air radiatornya sudah ganti semua yang baru yang warnanya merah. Tapi yaitu catatannya harus warnanya sama, maksud saya mereknya sama, speknya sama, warnanya beda. Bisa dibayangkan jika sebelumnya Anda menggunakan warna hijau, Anda kuras, Anda flashing, kemudian Anda isi dengan yang baru juga dengan warna hijau, maka tidak akan kelihatan warna dari air radiator lama dengan warna yang baru. Itu fungsinya pada saat menguras dibedakan ya dengan warna yang sebelumnya, meskipun spek dan mereknya seharusnya lebih
sama, diutamakan yang sama. Nah, dari situ ada timbul pertanyaan, apakah area air radiator beda warna boleh dicampur? Ya, sebenarnya di sini jawabannya ada dua, antara boleh dan tidak. Tidak boleh, ya, tidak boleh dicampur jika beda merek dan beda spek. Kenapa seperti itu? Karena air radiator itu beda komposisi, beda bahan aditif, dan beda komposisinya juga. Ataupun sama mereknya, tapi speknya beda. Nah, tentu dengan spek yang berbeda ini konsentratnya juga berbeda, nanti tidak boleh dicampur. Mengapa kalau konsentratnya beda, mereknya beda, komponennya beda, tidak boleh dicampur meskipun itu warnanya sama? Nah, dampak yang paling sering ditimbulkan adalah timbulnya kerak dan karat di bagian pipa-pipa ataupun selang radiator. Nanti membersihkannya jadi repot. Air radiator boleh dicampur dengan catatan mereknya sama dan speknya sama. Contohnya di sini ada Preston dengan botol warna merah tutup hijau, Preston warna merah dengan tutup merah, isinya merah dan hijau. Ini dicampur boleh atau tidak? Kalau ini boleh karena merek dan speknya sama. Kemudian berikutnya, apakah air radiator menentukan kualitasnya? Tentu tidak. Air radiator itu hanya sebagai penanda dengan warna itu. Jadi yang menentukan kualitasnya tentu yang paling penting di situ adalah bahan aditifnya, konsentrat di dalamnya. Semakin kompleks bahannya, semakin banyak aditifnya, maka harganya semakin mahal. Contohnya di sini ada Preston, di sini yang kuning, yang kualitasnya paling bagus di sini. Dia sudah menggunakan etilen glikol, zat anti karat, dan cairan pendingin yang lebih bagus dibanding air radiator yang lain. Di situ meskipun warnanya beda-beda, tapi dia tidak menjadi indikator kualitas air radiatornya. Oke rekan semuanya, sementara itu yang bisa saya sampaikan mengenai alasan, manfaat, dampak air radiator yang beda-beda warnanya. Semoga bermanfaat positif dan aplikatif. Selamat bekerja dan beraktivitas. Dan nanti kalau Anda mau mengganti air radiator, sudah punya referensinya.